Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nanda Prastya dengan NIM 190553115. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fusion welding proses. Chapter 30 terdapat 5 subbab lagi. Yang pertama ada electron beam welding, kedua ada laser beam welding, ketiga ada cutting, keempat ada the weld joint quality and testing, dan terakhir ada joint design and process selection. Electron beam welding, pengelasan berkas elektron atau electron beam welding adalah metode pengelasan berdasarkan prinsip elektron yang dipancarkan dalam ruang vakum. Pengelasan pada dasarnya dilakukan dalam ruang hampa dengan pengelasan vakum tinggi dan ditandai dengan distorsi minimal untuk aplikasi dari plat tebal hingga plat tipis, bahkan untuk pengelasan detail. Semakin tinggi vakum, semakin banyak sinar yang menembus. Metode ini disebut EBW HV untuk vakum yang tinggi. Proses EBW ini memiliki kemampuan untuk membuat lasan yang berkualitas tinggi dengan sisi yang hampir sejajar, dalam dan sempit. Ukuran las ini dibuat oleh EBW jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran las yang dibuat dengan proses konvensional. Kemudian ini adalah video dari proses electron beam welding. Jadi komponen utamanya terdapat catu daya untuk mensuplai listrik dalam proses electron beam welding ini. Tegangan untuk pengelasan ini berkisar antara 5 hingga 30 kV untuk pengelasan tipis, 70 hingga 150 kV untuk pengelasan tebal. Kemudian ada elektrogun atau tungsten, tabung katode dengan kutub negatif yang menghasilkan elektron. Kemudian power source atau power supply ini disambungkan ke tungsten, lalu filamen katode dipanaskan dan menghasilkan elektron. Filamen katode dipanaskan hingga suhu 2500 derajat Celcius. Setelah elektron berhasil dibuat, perlu meningkatkan kecepatan elektron untuk proses pengelasan. Untuk meningkatkan kecepatan elektron ini perlu dibuat beda potensial antara katode dengan anode, yaitu terdapat anode ini yang disambungkan ke power source dan terjadi beda potensial sekitar 30 hingga 175 kV antara tungsten dan anodenya. Kedua terminal ini mempercepat elektron dan membentuk pancaran. Jadi untuk anode ini adalah kutub positif yang fungsinya untuk menarik elektron negatif dari katode ini. Kemudian elektron berkecepatan tinggi dipancarkan melewati anode. Kemudian sampai ke focusing coil atau lensa pemfokusan. Ini seperti cermin cembung. Di sini elektron berkecepatan tinggi yang menyebar tersebut masuk dan difokuskan menjadi satu titik.
Kemudian ada deflecting coil. Deflecting coil ini untuk membelokkan sinar pada area las yang diperlukan pada benda kerja. Kemudian ini ada workpiece dan weld bednya ini. Lalu ada fixture dimana potongan dipasang dengan kuat sehingga tidak bergerak selama proses pengelasan. Proses pengelasan ini berlangsung di dalam ruang vakum. Benda kerja yang dipasang pada fixture ditempatkan di dalam ruang vakum ini. Ketika koil membelokkan sinar memasuki ruang hampa dan mengenai benda kerja, terdapat energi kinetik yang akan terkonsentrasi dan berubah menjadi energi panas dan menghasilkan panas. Panas ini melebur dan melelehkan benda kerja logam dan membuat sambungan dalam pengelasan tersebut. Ruang hampa dibuat mengelilingi proses pengelasan ini sehingga elektron tidak dapat bersentuhan dengan udara dari luar. Kemudian ini dalam pengelasan di ruang vakum ini tidak memungkinkan benda kerja dipindahkan secara manual. Jadi dibutuhkan mesin CNC ini untuk mengontrol posisi logam yang dilas tersebut. Materi kedua yaitu laser beam welding. Laser beam welding atau LBW menggunakan sinar laser berdaya tinggi sebagai sumber panas untuk menghasilkan las fusi. Logam khas untuk paduan yang dilas meliputi aluminium, titanium, logam besi, tembaga, superalloy, dan logam refraktori. Untuk kecepatan pengelasan berkisar dari 2,5 meter per menit atau 8 kaki per menit hingga setinggi 80 meter per menit atau 250 kaki per menit untuk logam tipis. Di sini ada gambar. Ini adalah hasil dari laser beam cutting dan ini hasil manik las dari las konvensional. Bisa dilihat untuk laser beam welding ini keuntungannya bisa mendapat hasil manik lasan yang tipis ini daripada hasil lasan yang konvensional. Kemudian ada cutting. Yang pertama oxyfuel gas cutting, pemotongan oxyfuel gas atau OFC mirip dengan pengelasan oxyfuel, tetapi sumber panas digunakan untuk menghilangkan zona sempit dan tari pelat. Proses ini cocok untuk baja. Benda kerjanya dipanaskan terlebih dahulu dengan bahan bakar gas, kemudian oksigen dimasukkan. Semakin tinggi kandungan karbon baja, semakin tinggi suhu pemanasan awal yang dibutuhkan. Ketebalan maksimum yang dapat dibutuhkan oleh OFC ini terutama bergantung pada gas yang digunakan. Dengan gas oksiasetilen, ketebalan maksimumnya sekitar 300 mm atau 12 in.
Dengan yang kedua, dengan oksihidrogen bisa mendapat ketebalan 600 mm atau 24 in. Lebar goresannya berkisar dari 1,5 hingga 10 mm atau 0,06 hingga 0,4 inci. Nyala api meninggalkan garis seret pada permukaan. Bisa dilihat pada gambar yang B ini. Ini adalah hasil dari pengelasan, terdapat garis-garis yang menyeret ini. Kemudian yang A ini adalah pemotongan pelet baja dengan torch oksiasetilen. Ada torchnya, lalu ini oksigen yang dipanaskan lebih dahulu. Kemudian ada logam piringannya, lalu ini adalah terak besi dan oksida besinya. Lalu ini adalah hasil dari pemotongan atau garitan-garitan hasil dari pemotongan tersebut. Yang kedua, arc cutting. Dalam pemotongan busur karbon udara, elektroda karbon digunakan dan logam cair diterbangkan oleh jet udara berkecepatan tinggi. Proses ini digunakan terutama untuk gouging dan scarfing atau penghapusan logam dari permukaan. Pemotongan busur plasma atau PAC menghasilkan suhu tertinggi. Digunakan untuk pemotongan cepat plat baja non-ferro dan stainless. Lalu sinar elektron dan laser juga digunakan untuk memotong berbagai macam logam dengan sangat akurat. Finishing permukaannya lebih baik daripada proses pemotongan thermal yang lainnya dan garitannya lebih sempit. Kemudian the weld joint quality and testing. Sambungan yang diproduksi tanpa logam pengisi disebut autogenous. Dan zona lasnya terdiri dari logam dasar yang dipadatkan kembali. Sambungan yang dibuat dengan logam pengisi memiliki zona tengah yang disebut logam las dan terdiri dari campuran logam dasar dan logam pengisi. Setelah penerapan panas dan masuknya logam pengisi ke dalam zona las, sambungan las dibiarkan mendingin sendiri hingga suhu sama dengan suhu sekitar. Proses pemadatan ini mirip dengan pengecoran dan menjadi gin dengan pembentukan butiran kolumnar. Zona yang terpengaruh panas atau HAZ berada di dalam logam dasar itu sendiri. Ini memiliki struktur mikro yang berbeda dari logam dasar sebelum pengelasan karena untuk sementara mengalami suhu tinggi selama pengelasan. Di sini terdapat gambar dari 3 zona sambungan las. Yang pertama adalah logam dasarnya yang murni. Kemudian ini adalah yang garis titik-titik ini adalah zona yang terkena panas dari lasan. Lalu yang warna hijau ini adalah logam lasnya. Lalu ada weld quality. Akibat dari siklus thermal dan perubahan struktur mikro yang menyertainya, sambungan las dapat mengalami berbagai diskontinuitas. Diskontinuitasnya itu yang mempengaruhi kualitas las. Yang pertama ada porositas, inklusi terak, fusi dan penetrasi tidak lengkap, profil las dan retak. Di sini ada gambar penyusutan melintang karena proses lasan yang tidak sempurna. Kemudian ini ada yang kedua, ada distorsi sudut. Jadi logam seperti menjadi membengkok sedikit karena terkena panas dari lasan tersebut. Kedua ada weld ability.
kemampuan las suatu logam biasanya didefinisikan sebagai kapasitas untuk dilas ke dalam struktur tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Yang juga mempengaruhi kemampuan las adalah sifat mekanik dan fisik, antara lain kekuatan, ketangguhan, keuletan, sensitivitas statik, modulus elastis, panas spesifik, titik leleh, ekspansi termal, karakteristik tegangan permukaan logam cair, dan ketahanan korosi. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan las adalah gas pelindung, fluks kadar air, pelapis elektroda, kecepatan pengelasan, posisi pengelasan, laju pendinginan, dan tingkat pemanasan awal, serta teknik pasca pengelasan seperti pelepasan tegangan dan perlakuan panas. Yang ketiga ada testing of welds. Kualitas sambungan las ditetapkan dengan pengujian. Beberapa tes standar dan prosedur telah ditetapkan. Ada dua teknik pengujian, yaitu teknik destruktif dan teknik non-destruktif. Teknik destruktif sendiri ada uji tegangan, uji tarik geser, uji tes bending, dan uji korosi dan ulur. Kemudian untuk tes pengujian non-destruktif, yaitu pengujian untuk sambungan las umumnya terdiri dari metode berikut, yaitu yang pertama ada visual, radiografi atau X-ray, partikel magnetik, penetrasi cairan, dan ultrasonik. Di sini ada gambar dari tes uji tarik geser secara longitudinal dan secara transvers. Dan gambar yang kedua ini adalah gambar dari uji bending. Selanjutnya, joint design and process selection. Jenis sambungan yang umum dihasilkan oleh pengelasan bersama dengan terminologinya. Ini ada beberapa jenis sambungan, ada las alur persegi tunggal, las alur V tunggal, las alur V ganda, las V groove tunggal dengan backing, lalu ada las alur bevel suar tunggal, yang terakhir ada flare tunggal las V groove. Desain umum untuk pengelasan. Yang pertama, desain produk harus meminimalkan jumlah las. Lokasi las harus dipilih untuk menghindari tegangan berlebih. Komponen harus dipasang dengan benar sebelum pengelasan. Ukuran manik las harus sekecil mungkin. Selain mempertimbangkan karakteristik proses dan material, pemilihan sambungan las dan proses pengelasan yang tepat melibatkan pertimbangan berikut. Yang pertama, konfigurasi bagian atau struktur yang akan disambung, desain sambungan, ketebalan dan ukuran komponen, dan jumlah sambungan yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam pembuatan komponen akan disambung. Biaya yang terlibat dalam persiapan etch, penyambungan, dan proses akhir. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.